sebentar ya, makasih. Setelah siswa mengamati slide gambar atau video hormat dan patuh pada orang tua, siswa dapat meyakini bahwa hormat dan patuh pada orang tua dan guru sesuai dengan Quran. Ini berarti dari apa? Terusan dari KI berapa? KI 1 ya Pak ya? Yakin, iman, takwa kayak gitu. Nah, saya cenderung Pak Beni, mungkin sudah dikomentari Ibu, mungkin belum ini. Saya tadi tidak itu ya, cuma sepotong Ibu. Saya pikir yang namanya yakin itu tidak bisa hanya sesaat, Pak. Bukan produk sesaat gitu. Setelah lihat video yang belum yakin gitu tuh, tidak itu. Jadi melalui pembiasaan, nah kalau itu bisa mungkin, Pak. Melalui pembiasaan, nah pembiasaan kan sesuatu yang berulang-ulang kan. Melalui pembiasaan, siswa dapat meyakini itu ya, tentang yakin. Kemudian, nah yang keduanya, nah boleh yang ininya siswa dapat membiasakan melalui tayangan video. Setelah mencermati tayangan video, yang kedua, mungkin yang kedua begitu bisa setelah selesai mengikuti tayangan video, siswa dapat membiasakan hormat dan patuh kepada orang tua. Menunjukkan ya benar, mengamalkan bolehlah, menunjukkan, mengamalkan, jangan sampai berbenturan Pak, membiasakan, mengamalkan, membiasakan di nomor 2 itu membiasakan, di nomor 4 mengamalkan. Iya. Jadi tolong salah satunya mungkin dibuang atau diganti dengan yang lain. Nah, yang lainnya sudah oke lah. Yang lainnya sudah oke menurut saya gitu. Nah, tadi yang dari Ibu tolong dicatat benar. Kemudian sekali lagi kirimkan, jangan lupa kirimkan itu apa namanya? Revisi ke kolom revisian lah. Pak Aceng sudah belum hari ini? Bukan Pak Aceng kan? Pak Beni sama Pak siapa? Pak Saifullah. Oke, makasih Bu, makasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Silahkan dilanjut. Ya, terima kasih Ibu Guru Pamong dan juga Bapak dosen. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Beni. Ya, selanjutnya kita langsung saja ya, biar mempersingkat waktu kepada presenter untuk mempresentasikan LK9 yaitu media pembelajaran, kepada Bapak M. Saifullah. Mangga dipersilakan. Pak Saifullah ada? Mana Pak Saifullah? Assalamualaikum Pak Saifullah. Mana Pak Saifullah? Saiful. Ya siap Hadir. Oke. Maaf barusan dari belakang ini. Oh ya, sudah.
Sudah plong, sudah. Ya, lumayan. Mangga. Lagi, Langsung aja. mohon maaf lagi. Untuk yang berikutnya adalah kebagian untuk presentasi hari ini adalah tentang Media pembuatan sumber belajar ya. Dalam artian media pembelajaran di sini untuk pembuatannya itu saya sudah coba kirim ke Pak Beni ini, saya sebab di sininya banyak kendala, jadi saya kirim ke Pak Beni, tolong untuk dibukakan ini Share screen. Pak Beni mana Pak Share Beni ada screen. nggak? Ini saya kirim ya ke Pak Beni ya, tolong Pang bukakan, di sininya banyak kendala. Jadi untuk lembar tugas yang ke-9 di sini, namun sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak dosen dan Ibu serta rekan-rekan yang lainnya. Saya terlahir di abad 19, dididik di abad 19, namun saya menghadapi anak didik di abad 21 menuju abad 21. Jadi kadang-kala perlu putar otak untuk bagaimana caranya untuk mendidik anak tersebut. Namun baiklah, dalam ini saya akan memaparkan tentang metode buat berbelajar. Yang pertama di sini tentang praktek bertayamum yang Beni. Ya Pak. Hah? Tayangannya belum ada, Pak Ben. Pak Beni bukakan Nanti dulu, filenya Bu. katanya. Saya baru buka WA soalnya. Iya. Bentar Pak Eko, bentar ya. Ya siap. Pak Said ada nggak Pak Saidnya? Langka. Pak Eko kemana Langka. aja? Langkah Pak Said ya? Langka. Habis muriang ini. Parah lagi sih bisa nyebut Pak Said. Jangan kapas Ya, kangen sama gorengannya Bu. ini ada beli Pak. Pak Ceng jangan kemana-mana nanti Pak Ceng. Diam. Siap. Saya siap memperhatikan presentasi dari Pak Epul. Ya, siap. Pak Epul, musim apa di sana? Musim batuk Bu. Meriang ya sama. Pak Epul tuh bagian LK keberapa Pak? 9 Pak. 9. Ke-9. Ya. Ya. Sudah tampil Pak? Ya. Nah, dulu. Udah kelihatan Pak. Lihat kelihatannya agak digedein Pak Beni punten, mata saya rada kayak gini nih. Untuk lembar tugas yang ke-9 mata pelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kemudian kelas yang saya ambil itu adalah kelas 4 SD semester 1. Untuk kompetensi dasarnya adalah mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, sini PK-nya adalah untuk mempraktekkan tayamum dengan benar. Nah, adapun tujuan dari untuk apa ini nggak kebaca ya? Adapun tujuannya adalah tujuan dari pembelajaran tersebut menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil
Kemudian yang kedua, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil. Dan yang ketiga adalah mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Sini materi pokoknya adalah tayamum. Kemudian linknya di sini tinggal dibuka saja. Sebab di waktu penilaian oleh Ibu Mumun, di situ saya tidak menemukan koreksi. Jadi saya tuh seolah-olah berarti materi yang tentang tayamum, praktek tayamum di sini mungkin menurut pemikiran saya adalah ya agak gimana ya? Agak benar sedikit gitu. Cuma Agak kata bagus. Ibu Mumun di situ kata Ibu Mumun di awal-awalnya harus diuraikan tentang tujuan dari bertayamumnya tersebut. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua tentang istilahnya pengertian dari bertayamum. Di antaranya adalah tayamum itu sebuah langkah yang ditempuh ketika kita dalam keadaan darurat. Baik itu darurat karena sakit ataupun darurat karena tidak adanya air untuk bersuci. Dan dalam hal tayamum di sini dipraktekkan atau dilaksanakan hanya untuk satu kali, dalam artian kalau wudhu mah bisa digunakan untuk beberapa waktu sholat, namun kalau tayamum hanya untuk satu waktu. Artinya ketika contohnya kita masuki waktu sholat zuhur, berarti kita melaksanakan tayamum. Nah, di situ adapun untuk tujuannya yaitu maksudnya untuk teknik penilaian itu bisa berupa tanya jawab seputar tayamum atau praktek secara individu atau kelompok. Nah, untuk praktek tayamum media yang digunakan bisa menggunakan video yang ini yang saya buat di depan pekarangan rumah saya. Nggak kelihatannya videonya. Mungkin nanti tinggal dibuka saja dan kemudian silakan kepada Bapak dan Ibu untuk apa ya? Jangan kalau umpamanya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, nanti saya serahkan ke Pak Aceng dan Pak Abdul Holik. Untuk sementara mungkin itu saja. Saya tanya tentang videonya tuh, menunggu videonya dibuka. Ya, silakan. Ya. Videonya masuk Mohon maaf ya. Iya, Pak. Videonya masuk ke drive, Pak. Saya full. Iya, Pak, itunya di drive itu. Iya, Pak. Dua kali tasep kentos. Batu ieu murid. Kita makan budak ieu. Coba diklik yang bawahnya, Pak. Di double klik. Ya sudah bukan ya. Sebab sudah saya buka itu ya. Buka itu, Pak. Oh iya. Mohon maaf, nanti dalam pembuatan videonya banyak sekali suara-suara yang apa ya, kayak model capung kendaraan itu banyak sekali di depan rumah saya, jadi agak ribet gitu. Jadi Hah? Ini laptop apa itu? Bawa tuh. Ini kayak sih Bilang mau enak. jaringannya lagi kurang bagus wifi-nya. Bawa itu. Di sini juga. biasanya Pak Haji Abdul Halik jaringannya bagus tuh. Jaringannya bagus tuh. Nah, gitu. Ini mic tuh. Belum kok unduh soalnya, Pak.
Belum tak Pak? Memang bisa di play di drive-nya Pak, nggak harus terbentuk itu Pak. Gitu Bang. Satu lagi kan? Cuma 1 menit ya Pak? 1 menit. Banyak itu Pak. Berapa ya? 13 menit atau berapa? Dulu. 1 menit 25 detik ya. Iya. Pengajian. Oh Pak Haji. Coba kirim ke Pak Haji yang sinyalnya Pak. Udah Pak, udah dibuka Pak, nggak apa-apa udah. Oh. Kita lihat cuplikan yang sedikit-sedikitnya aja nggak apa-apa. Asalkan jangan 20 detik aja kayak itu. Nggak ada suaranya. Minta aja Rodi. Suaranya. Ini motor saya nyampikan deh ya. Suaranya kecil. Nggak kedengaran ya Bu? Kedengaran ya Bu? Iya ya. Oh, untuk prakteknya saja Bu. Nanti suaranya bisa digedein oleh Pak Denny. Suaranya langsung aja live dari Pak Apple. Oh gitu ya. Di dubbing Pak. Oh iya siap. Nah ini Ulangi lagi video. dalam proses untuk bertayamum, sebelum kita bertayamum, diantaranya adalah kita mempersiapkan dulu peralatannya. Di sini mohon maaf peralatannya cukup sederhana, namun ya dianggap gimana setelah. Jadi kita siapkan, diantaranya yang kita perlu siapkan adalah alatnya untuk tempat sebagai bertayamum. Kemudian kita cari bukunya atau alat tersebut, buku yang suci, baik itu dari tanah ataupun dari pasir yang sudah diayak. Kemudian kita mulai untuk mempraktikkan bertayamum dengan cara kabur deh harus nempelkan kedua telapak tangan kita kepada debu, terhadap debu tersebut. Kemudian kita usapkan kepada wajah sambil berniat bertayamum. Dan perlu diketahui lagi bahwa tayamum itu syaratnya sudah memasuki waktu sholat. Mana videonya? Nah, di sini seperti kayak gini, jadi ketika kita menempelkan telapak tangan kita ke debu yang akan dipergunakan untuk bertayamum, kemudian kita mempraktekannya atau mengusapkannya ke wajah sambil berniat tayamum. Nawaitu tayamum al-istibah sholati lillahi seperti itu. Kemudian kita dibas-baskan dulu bekas kita bertayamum dari telapak tangan kita, kemudian kita tempelkan lagi di tempat yang lain di mana kita menggunakan tempat tersebut
agar tidak terjadi mustakmal debunya. Kemudian usahakan tempat bertayamumnya harus dijajar agak berjauhan. Seperti piringnya yang empat tadi itu jangan sampai terlalu dekat. Khawatirnya ada sisa debu yang jatuh kepada apa Jar? Alat tempat untuk bertayamum tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengusap tangan sampai sikut seperti ini, seperti yang dipraktekkan dalam video tersebut. Biasa kita awali dengan tangan kanan dulu sampai sikut, kemudian putar seperti itu, kemudian baru tangan kiri. Nah, seperti ini. Putar kembali, selesai. Itu dalam praktek bertayamum. Adapun untuk pembuatan videonya mungkin Bapak dan Ibu sudah pada paham semua, bisa dibanding dari saya. Mungkin untuk pemaparannya cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon dimaaf. Untuk Pak Aceng dan Pak Haji Abdul Malik dan rekan-rekan yang lainnya, jangan terlalu banyak bertanya kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nambahin aja Pak. Kuren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya banyak pertanyaan kayaknya. Ya, ayo Pak. Silakan nanti boleh mengacungkan tangan aja ya yang mau bertanya biar saya. Tukang. Soalnya banyak banget nih kayaknya yang mau bertanya Pak Epul ya. Iya. Jangan Boleh dari tanya nanti nggak selesai. Bu Siti Maria boleh mangga bisa. Silakan. Pak, makasih. Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di parkir tuh banyak Gue mau di ini liatin yang tujuan pembelajaran tuh. Tujuan pembelajarannya, untuk tujuan pembelajaran di sini adalah menerapkan ketentuan syariat Islam dalam dari hadas kecil, Bu. Kemudian memahami. Udah tampak Pak di gambarnya. Gimana, Bu? Ditampakkan maksudnya di layarnya kan Pak. Silakan yang terhormat Pak Beni untuk menampakkan layarnya. Mohon maaf Pak Ben. Masih motor. Berarti yang praktek mah yang keduanya itu. Yang keduanya. Ada yang mobil. Ada nih. Ada mobil tuh, ada mobil. Saya mobil berarti ya, ini. Nyamak aku lan. Tadi kira-kira. Itu videonya belum play itu Pak. Barangkali sinyal di Pak Abdul Malik lengkap. Hah? Enggak, itu udah bagus Pak. Cuman belum di play itu Pak. Yang segitiganya tuh Pak. Iya. Mau lihat itunya kan Pak? Tujuannya tuh Pak. Tujuan pembelajaran. Iya. Dan ini kan tadi Bu Siti. Saya kira cukup lah. Pemutaran juga sudah bisa saya tangkap gitu. Kalau saya pribadi nih. Iya Pak. Cuman mungkin tadi Bu Maria nanyain apa tujuannya? Tujuannya Pak. Mau nanya. Iya. Itu tujuan pembelajarannya ada di Ada di di atas. Ada di form Pak.
mobil. Mobil A. Sadaya maksudnya tak misalnya makan nama lo tak? 5an, behan. Makan nama mobil. Dan 2 anu tadi. Pas sama mobil sorangan paneri. Nang bensin 100.000 ya. Mana? Hah? Bisa kalian apa dia usah? Sakanta na pare sa bubidan ada yang malak ay buah jida merenang ya abi bubidan ci abi teh kala ta arena gitu deh. Oh tina iya kita tanya. Deui kumpul meureun. Merenang tinggal nah kayak badan dengan kita ceuring emosi mah. Bukan nggak bukan. Belum Pak, saya tadi yang diupload kan drive video sih masuk itunya kan harus masuk lagi. Jajitan bangun ya. Tinggal itu deui. Udahlah, nggak usah ditampilkan lagi. Ya udah. Di grup Benar. Pak, ini ada Soalnya artisnya gimana? Artisnya Ya, aja kita aja nongkrong cerita ini kurang ya apa? artisnya artis. Enak mana aku bisa teh. Oh gitu. Dijawab aja Pak Epo, tujuan pembelajarannya apa? Coba dijawab. Nggak usah ditampilkan, dijawab aja. Ya, di situ dicantumkan dalam tujuan pembelajarannya adalah ketika tujuan dari tayamum tersebut menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil. Ya, Stasiun kau yang kemudian memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dalam hal ini adalah tayamum. mampu berbeda. Kemudian Itu tata cara bersuci dengan debu tersebut. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami tentang untuk mampu berbeda paling beres itu. tutorial bertayamum. Dalam hal ini adalah Jadi ya sebagai alat itu untuk bersuci pakai itu lagi jijina benar. jika akan melaksanakan Sayang sholat mah sebagai hana alternatif ya jieun mah. dari ketika hanya air atau dalam keadaan darurat. Kudu kitu tata. Iya Pak, di tujuan Kita nggak mau pembelajaran kayak itu ibu ya, udah mah muka maksudnya angkat udah pembelajaran teh bagus termasuk juga. degree-nya enggak Pak? Kan di situ cuma apa enggak ada tuh misalnya dengan sempurna atau dengan baik gitu tuh Pak. Oh, Tujuan ya tapi nanti kalau dilihat di videonya mah ya termasuk itu Bu. Nah, di sini tapi di konsepnya nggak ada ya Pak ya? konsepnya kata Bu Mumun itu adalah tujuannya harus dicantumkan ketika direvisi Iya, itu iya. harus mencantumkan tujuannya katanya gitu. Saya sudah Iya, revisi, ya nanti kedepannya direvisi. Iya itu Ya, Pak. Pak. Saya tanyakan tuh Pak Saiful. Iya Pak Haji. Ya, Pak Saiful mungkin yang dimaksud Bu Siti Maria itu ini ya, ini kan Pak Saiful itu tugasnya adalah membuat video sumber bahan ajar ya, bahan Iya, ajar. iya. Seimbang. Nah, kalau nanti saya itu kan mempresentasikan video pembelajarannya, praktik pembelajarannya. Kalau Pak Ibu itu video bahan ajarnya ya, bisa dimungkinkan kalau yang tadi bisa termasuk ke dalam video bahan ajar ya, berupa tayangan praktik. Nah, mungkin biar lebih artistik atau lebih lengkap lagi yang dimaksud Bu Maria itu sebelum ada praktik seperti itu di dalam videonya itu diberikan penjelasan pertama misalnya itu dikasih itu ya mungkin karena keterbatasan IT juga ya barangkali jadi sangat orisinil sekali nih Pak Saiful membuat videonya itu Ya jadi apa adanya aja Pak Haji, saya disitunya. ya nah, bisa jadikan itu video itu Pak Bapak bisa tampilkan di dalam sebuah PowerPoint gitu Pak sehingga untuk teksnya itu bisa diketik dalam PowerPoint yang dimaksud Bu Maria itu. Jadi di awalnya misalnya judulnya dulu, kemudian KD-nya apa, misalnya kemudian tujuan pelajarannya, kemudian nanti gerakan ke video itu gitu Pak. Itu kan video bahan ajar itu kan nanti yang akan mengkonsumsi adalah
anak gitu yang akan pelajari itu. Gitu, Iya. Ya, terima kasih Pak Haji dari video. Iya Pak Haji, terima kasih Pak Haji, terima kasih Pak Epul. Iya, iya. Terima kasih Pak Haji, Ibu Siti Maria, Pak Epul. Seperti itu ya. Jadi kalau sebuah media itu menyajikan tentang mengandung materi ya, di video pembelajaran itu ada mengandung materi, berisikan konsep, prinsip, prosedur, teori itu ada di dalam media pembelajaran itu sendiri. Kalau tadi kan Pak Epul lebih ke praktek tayamum itu seperti ini tadi. Tapi itu bagian daripada bahan ya, ajar, Bu. bisa dimasukkan ke dalam bahan ajar itu sendiri. Cuma sebelumnya kan harusnya ada materi dulu ya seperti itu mungkin ya. Gimana ya? Yang lainnya mana barangkali ada yang mau bertanya lagi atau ingin memperjelas, boleh disilakan sebelum kita berlanjut ke Bapak dosen dan kepada Ibu Guru Pamong, mangga. Cukup? Kalau sekiranya cukup, kita lanjut lagi. Pak Saiful. Oh, mangga Pak Hori. Boleh silakan. Saya pikir sudah bagus membuat videonya. Nanti bisa dikembangkan lagi, ditambah kontennya sedikit lagi. Pak Saiful kalau punya TikTok atau Instagram bisa dimasukin ke Reel atau TikTok itu Pak. Iya, ini lagi belajar ya Pak Haji. Lagi belajar. Lagi bikin TikTok. Itu video bahan ajarnya itu berupa TikTok gitu, Reel Instagram atau video TikTok gitu. Itu menarik anak-anak milenial sih Pak. Ya, saya kira konten-kontennya itu kalau menurut saya itu bagus. Ya, bisanya saya pengen ke Pak Haji Abdul Holik tuh kayak gitu niatnya tuh. Berarti masuk 2028. Pengen bikin TikTok bareng Pak. Pengen TikTok bareng gitu Pak Haji Abdul Holik. Iya. Ada yang lain lagi, mangga? Bapak sebelumnya, kalau tidak ada kita langsung aja ya Bapak dosen. Ibu Guru Pamong, mangga. Ibu Bapak dipersilakan. 2012 berapa? 4 tahun ya? Dari tema lulus kelas 2 saja berarti pasti. Kalau mau diurus Mas. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya mendahului dari Cecep aku ke Jakarta ya. Talaga aku ya. Bapak ini Pak Epul ya. Iya Pak. Iya. Kalau siapa mau motornya iya apa tidak ada anak-anak itu Pak? Kasih alih lagi. Anak-anak sekolah. Itu kan di yang ke-9 itu adalah tentang tutorialnya Pak. Jadi nanti di video yang ke-10 saya di sekolahnya praktek realnya itu di sana di sekolah Pak. Ada di video. Oke lah. Oke, terima kasih. Baik, bisa. Sebab ini kan video sumber belajar ya. Belajar gitu. Tapi yang hiji. Cuma saya tadi melihat tujuan Pak. Tujuan yang dibuat oleh Bapak itu Bang mahal 35 teh. Tidak ada tidak ada kondisi ya. Iya. Ya, tidak ada kondisi, cuma langsung ke tadi mana ya anaknya kerasakan tembak langsung gitu loh. Gerak cepat sih Pak Haji. Iya, tidak ada kondisi belajar. Kemudian begini Pak, sekalian saya masih bisa untuk semua kan prinsipnya one for all ya. Kalau yang merasa punya Pak Aceng itu nomor 2 dari tujuan nomor 8 apa LK nomor 8 apa LK 7 itu belum selesai. Nomor 2 tuh nomor 2 sepertinya apa kurang lupa atau kayaknya lupa lah. Ada juga tujuan begini Pak Bapak Ibu, tujuan pembelajaran setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran atau
setelah selesai mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran. Nah itu sepertinya benar, akan tetapi sebetulnya itu tidak jelas kondisi belajar apa, pembelajaran apa gitu. Masih kayak tadi misalnya melalui kegiatan demonstrasi, nah seperti yang oleh Pak Ipul ya, melalui kegiatan demonstrasi dan tanya jawab misalnya, atau melalui penayangan atau setelah selesai mencermati tayangan video dan diskusi kelompok misalnya, ya tidak satu lisan lah gitu lah, jadi ada dua metode misalnya untuk mengcover kebutuhan tujuan pembelajaran yang lainnya. Yang kedua Pak, ini tentang memahami kembali juga sudah oleh Ibu ini paham itu, mohon maaf lebih detail seperti yang kemarin itu sangat detail, sangat ya mungkin secara pandang perspektif teori lah kira-kira memahami atau understand itu saya lihat di buku aslinya dari Mr. Bloom, Taxonomy of Education itu Mr. Bloom menyebutkan tipikal orang paham itu adalah ada paham. Orang paham itu mampu translation, mampu menerjemahkan. Kalau angin besar misalnya, angin besar kemudian gelap gitulah, padahal jam 12 siang, nah terjemahkan seperti itu, apa itu artinya apa. Satu mampu menerjemahkan fenomena alam, bisa misalnya tidak orang kegiatan dan lain-lain. Satu bisa menerjemahkan, mampu translation. Kemudian yang kedua mampu interpretation, mampu menginterpretasikan. Masa sih hasil rapat dirubah-rubah di belakang gitu. Satu translation, kemudian yang kedua mampu menginterpretasikan, yang ketiga mampu memprediksi, mampu memberikan prediksi. Kemudian yang keempat mampu decision making, mengambil keputusan. Jadi sekali lagi ada 4. Artinya menurut saya kalau Mr. Bloom tadi memberikan penjelasan bahwa tipikal orang understanding itu memiliki 4 tipe, 4 indikator, 4 kegiatan tadi, mampu menerjemahkan, mampu translation, mampu menerjemahkan, mampu memberikan interpretasi, mampu memberikan prediksi, dan yang keempat mampu mengambil keputusan. Artinya kalau begitu paham itu bukan kata operasional Pak, understanding tidak bisa digunakan sebagai tujuan. Kalau pikirannya Mr. Bloom, Mr. Bloom, lupa saya halaman berapa ya di bukunya yang Taxonomy of Education. Kemudian David Krathwohl dan kawan-kawan itu kan, Anderson, David Krathwohl dan kawan-kawan itu kan sekedar dia bilang revision of Bloom's Taxonomy, sebuah revisi terhadap taksonomi Bloom yang dicatat yang menjadi rujukan di undang-undang sistem pendidikan nasional. Memang punya Mr. Anderson, David Krathwohl dan kawan-kawan tidak menggunakan Mr. Bloom, sebab ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar, memang landasan filosofisnya lain, landasan psikologi terutama lain, sebab Bloom itu masih menggunakan landasan psikologi behaviorism, behavior, makanya istilahnya behavior kan perilaku ya. Buku behavior itu tidak, madhab behaviorisme psikologi itu kan tidak mengakui orang bisa berpikir, orang cuma berperilaku saja, perilaku mewek, nangis, ketawa, ya udah ketawa saja,
bukan, karena dia sendiri bisa positivisme mazhab. Mohon maaf saya melantur. Ini sekedar ini mengingatkan. Jadi yang lain juga ada banyak beberapa orang yang seperti saya lihat memahami apa itu ya dimaafkan lah. Terima kasih Bapak Ibu, silakan. Terima kasih Pak. Hari tahu nyalon ketua KG kota. Mungkin sekian untuk selanjutnya. Ya. Pas Sony mau ngomong wae. Iya. Terima kasih Bapak dosen. Mungkin untuk Ibu Guru Pamung itu WA katanya pemimpin WA ya Ibu. Saya ingat ya dulu ngomong dengan Pak Aceng ketua jadi bakal jadi ketua KKG. Ibu tuh lagi acara di Cimahi jadi. Saya ngomong gitu. Gitu dong. Ya, anda aja dulu ya Pak, dilanjut aja dulu ya Pak ya. Untuk presenter selanjutnya yaitu LK10 tentang praktik pembelajaran, mangga Bapak Haji Abdul Khalik. Bung ya udah ngomong kamaritas dulu nih Supri katanya bisa ngomong. Bentar Pak Haji Abdul Khalik. Saya ingat itu apa memang Pak Ipul tanahnya pakai piring apa itu? Kalau Pak Ipul tanya ke Pak Haji Abdul Khalik itu, dia pernah tayamum di pesawat pakai joknya saja kan? Pesawat dengan. Pak Supri menjelaskan bahwa setelah enggak, silakan. Maksudnya jangan dipersempit jadi kayak gitu. Ngomongnya nggak ada yang mampu. Ya, itu hanya sebatas itunya aja Pak. Ya jangan, saya kan tentu tahu. Emang apa gitu hasil dia menjabat sebagai ketua? Sugan buka sekre gitu. Kapan? Mic-nya apa Ji? Mana aja ketua kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan dan yang kami hormati Bapak dosen dan juga rekan-rekan sekalian di LK10 ini kita diberikan tugas tentang membuat video praktik pembelajaran. Di sini mungkin saya akan menayangkan video, tapi nggak tahu apakah karena videonya panjang Pak ya, Bu. Nah, tapi saya di sini akan menyampaikan juga tentang pembuatannya, gitu, proses pembuatannya. Karena ini kan membuat video praktik ya. Bukan dalam proses pengajaran saja. Patih ganteng, kata mau yang nah, saya coba share dulu ini ya, Pak. Yang kama deh, yang kama. Halo Bu Yanti. Iya Pak. Acan marah deh jalan-jalan sama dia. Sudah. Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah. Ya. Oh ya, sebelum ke sini saya harus menampilkan dulu seperti apa format yang diminta untuk membuat tugasnya. Nah, ini di LK10 ini kita diminta sesuai dengan format yang diberikan. Itu kita membuat video praktik pembelajaran. Namun di sini kita diminta untuk mengisi terlebih dahulu nama mata pelajarannya apa, kemudian kelas dan semester ya. Di sini tentu saja nama mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yang saya ambil ini di kelas 10 semester genap atau semester 2. Kemudian kompetensi dasarnya yang saya ambil itu menganalisis makna beriman pada malaikat-malaikat Allah. Kemudian menyajikan
hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Dan kemudian diturunkan malaikat Allah menelaah dalil, kemudian menganalisis sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari beriman pada malaikat, kemudian dan waspada. Dan yang terakhir membangun kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Tolong ya, sekarang mau gunakan apa? Ada banyak itu yang daripada dosen barangkali kurang tepat mengimani ini. Kemudian menyimpulkan Tapi tadi mau ngasang gitu. kemudian menelaah dalil, menganalisis sikap, menghubungkan makna dan membangun kesadaran. Di sini kurang kata kalimat mungkin setelah mempelajari materi ini mungkin ya. Materi pokoknya iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya linknya sengaja dibuat diperpendek, tidak asli dari jadi beda. Google Short link. Jadi linknya itu Ya, saya geus 2 kali pendek bulan lagi, itu. lebih mudah untuk dibaca dan di letakkan di kemudian itu mah kan se-app yang gue bakal Bising ya. di Senin salah terus habis ya meser enggak apa sih undangannya bisa laporan lah lupa deh kalau habis ya muncul nggak Bu? masih judul aja Oh, masih judul aja. bergerak ya. Nggak bergerak ya? Oke. Saya buka dulu ini. Iya. Ya. Terus geser botol ya, pompaan. Nah, ya. Gerak nggak Bu? Udah Mas ada. Benar. Langkah-langkah pembuatan. Yanti bergerak nggak? Iya, langkah pembuatan. Ya, dalam membuat video praktik pembelajaran itu ada langkah-langkahnya, beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan. Nggak ada lagi? Pertama di tahap persiapan dalam membuat video praktik pembelajaran yang berbeda. Misalnya kita sebagai guru, sebagai pengajarnya, kemudian 2 orang lainnya bisa membantu kita untuk yang men-shooting atau mengambil gambar, yang satu bisa untuk membagikannya gitu. Kemudian tahap yang kedua di tahap persiapan ini kita menyiapkan materi ajarnya. Kalau kita ingin videonya, materi ajarnya bisa tadi berupa PowerPoint, bisa video ya seperti yang tadi Pak Saiful tampilkan, dan perangkat pembelajaran lainnya termasuk RPP-nya kita bawa ya, kali kita lupa susunan rancangan kegiatan pembelajaran kita. Beserta media yang digunakan dalam pembelajaran. Misalnya kita dalam media khususnya proyektornya dan yang lain. Persiapan berikutnya itu kondisikan lingkungan belajar. Ini ada salah itu ya, salah kata. Kondisikan lingkungan belajar. Misalnya kita di ruang kelas ya, kita tata dulu ruang kelasnya supaya sesuai dengan kondisi kita mengajar gitu kan. Nah, kalau nanti misalnya kita mau ngajarnya dengan metode diskusi ya, apakah kita akan membuat meja per kelompok-kelompok atau bagaimana? Kita sesuaikan dengan kondisi pembelajaran kita. Bisa juga di ruang outdoor atau juga mungkin di taman gitu ya. Nah, kita bisa gunakan untuk mengkondisikan lingkungan belajar yang tersebut sebelum kita melakukan tahap pelaksanaan. Jadi kita kondisikan terlebih dahulu, termasuk nanti siswanya.
Namun kalau misalnya kita ingin lebih natural juga boleh, tanpa harus dibuatkan skenario dengan siswa misalnya, biar lebih natural, mereka lebih mungkin bisa lebih nyaman atau apa gitu ya, tanpa melihat sedang di videokan misalnya seperti itu. Nah, kemudian tahap yang kedua, tahap pelaksanaan, diantaranya itu kita yang melakukan proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang di dalam RPP yang kita buat, dari mulai kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup, serta tentunya dengan disertai dengan kegiatan penilaiannya. Adapun kegiatan penilaian itu bisa sedang proses juga bisa melakukan kegiatan penilaian ya. Nah, kemudian yang kedua, di tahap pelaksanaan ini kita merekam kan, dibantu dengan tim tadi yang kita buat. Bisa timnya itu ya kita dengan teman guru kita yang lain. Kalau di beberapa kelas sekolah itu ada yang namanya guru pendamping namanya itu, atau ya teman kita lah, teman guru kita di sekolah gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengambilan boleh dilakukan dari beberapa sudut atau arah agar mendapatkan angle yang bagus gitu ya. Angle tuh bukan malaikat ya, angle tuh pengambilan gambar dari arah tertentu namanya angle dalam pengambilan gambar kamera itu. Ya, kemudian di tahap pengeditan dan pengunggahan itu kan kita tadi sudah mendapatkan hasil dari rekaman pembelajarannya itu dari awal sampai akhir misalnya gitu ya. Nah, di tahap pengeditan dan pengunggahan kita siapkan file hasil rekaman video itu ke dalam sebuah folder khusus supaya kita mudah dalam mencari, dalam menyimpan file hasil rekaman video pembelajaran tersebut. Misalnya kita bikin folder video pembelajaran misalnya. Nah, file-filenya kita masukkan ke situ. Kemudian sesuai dengan urutannya itu kita urutkan dari awal sampai akhirnya, kasih kode aja. Misalnya ini video nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Karena kita mengambil gambar itu bisa jadi diambil persen ya, per bagian-bagian, enggak langsung full disorot terus, enggak. Jadi kita ambil pada saat guru di mana sesuai dengan angle-nya seperti itu. Kemudian yang kedua, video diedit dengan menggunakan aplikasi editing video. Misalnya ada video editor, ada OBS, ada Bandicam, Camtasia, Sony Vegas dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak familiar dengan beberapa video editor lainnya ya. Yang saya gunakan untuk mengedit video yang saya rekam itu saya menggunakan video editor dan OBS ya, saya gabungkan itu. Kemudian yang ketiga, video dapat disisipkan dengan gambar atau teks atau video lain sebagai pendukung. Misalnya videonya ini kan kalau tadi yang diputarkan oleh Pak Saiful itu video yang begitu orisinil ya, tidak ada